قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Maka perkara yang terpenting bagi manusia bagaimana mendapatkan ridha Allah. Dan tidak ada ridha Allah kecuali di dalam agama Allah yang telah dibawa oleh para nabi, para rasul. Yang terakhir adalah baginda Muhammad SAW. Dan tidak akan ada agama ini tanpa usaha agama. Tidak ada ridha Allah kecuali di dalam agama. Tidak ada agama kecuali dengan usaha agama. Dan tidak ada usaha agama kecuali dengan pengorbanan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala inilah tertib untuk mendapatkan agama itu. Kita mesti berkorban untuk agama ini. Baru kita akan mendapatkan agama. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah merupakan aturan Allah, tertib Allah di muka bumi ini. Agama ini didapatkan dengan pengorbanan. Maka untuk itulah Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mengadakan hari raya kurban. Hari raya kurban. Memberikan pelajaran kepada kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan agama Allah perlu kita kurban. Mengorbankan perkara-perkara yang kita sukai demi untuk yang disukai oleh Allah. Mengorbankan perkara-perkara yang kecil untuk perkara yang lebih besar. Mengorbankan urusan-urusan dunia kita demi urusan akhirat yang kekal. Barulah kita akan dapat. Urusan dunia saja untuk mendapatkannya kita perlu kurban. Kita ingin sepeda, maka semulaikan kita harus korbankan uang kita untuk membeli sepeda. Memulaikan Allah Ta'ala kita ingin rumah, maka perlu kita korban untuk rumah. Kita datang ke toko, Pak, saya ingin sepeda ini. Boleh apa enggak? Boleh saja. Asalkan kamu serahkan uang 1 juta. Oh enggak, Pak, saya ingin 1 juta tetap saya bawa, sepeda juga saya bawa. Ya. Maka pemilik toko tadi kira-kira boleh apa enggak? Oh, kamu ini orang gila, Pak. Ya. Kalau Bapak ingin sepeda, ya uangnya taruh sini 1 juta. Baru saya kasih sepeda. Kalau uangnya dibawa, sepedanya juga dibawa. Nah, ini namanya orang gila. Ini perkara kecil urusan sepeda saja. Nanti kalau kita mau beli mobil, maka tidak 1 juta, 100 juta. Kalau mau beli pesawat terbang, maka bukan 100 juta, 100 miliar. Tambah banyak yang kita inginkan, tambah besar yang kita inginkan, harus tambah banyak. Tambah besar yang kita inginkan, harus tambah besar yang kita korbankan. Sekarang kita ini ingin surga. Berapa yang kita korbankan? Yang mau kita korbankan berapa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Harganya surga itu mahal. Kamu harus menyerahkan diri kamu dan harta kamu untuk agama Allah. Baru layak kamu mendapatkan surga.
Bukan hartanya saja, tapi dengan orangnya sekali. Bondo apa nyawa? Yo bondo, yo sak nyawane. Baru kita mendapatkan surga. Jadi sunamulaikan Allah Ta'ala ini kita perlu renungi. Perkara-perkara kecil saja kita ini harus kurban. Bagaimana perkara besar? Untuk kita ini mendapatkan kedudukan di dunia ini. Ingin jadi lurah, kurban. Ingin jadi DPR, kurban. Apalagi ingin jadi presiden, kurbannya lebih banyak lagi. Kalau ingin jadi raja-raja di surga Allah, masa tidak kurban mereka? Untuk bikin jembatan dari Temboro ke Trangkil itu ratusan juta mereka. Dikeluarkan uang ratusan juta supaya orang bisa nyebrang dari Temboro sebelah timur ke Trangkil. Nah, untuk menyeberang dari padang mahsyar ke surga, apa enggak perlu biaya kira-kira? Untuk kita ini kawin, mulaikan Allah Ta'ala perlu mas kawin, perlu walimah. Ya. Bahkan risikonya lebih berat lagi. Kalau kita sudah kawin, kita akan kerja untuk istri kita seumur hidup. Ya. Tidak digaji. Ya. Kalau sudah kawin, ke sawah 60 tahun tidak digaji. Ya. Kalau mau kawin dengan bidadari, masa nggak ada biayanya? Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu kita renungi. Jadi jangan kita takut dengan kurban. Memang sudah menjadi tertib Allah untuk mendapatkan kemuliaan itu harus kurban. Semulaikan Allah Taala untuk orang mendapatkan ilmu harus kurban. Untuk mendapatkan gelar harus kurban. Kalau orang mendapatkan gelar tanpa kurban, nanti gelarnya itu palsu. Orang duduk di rumah tahu-tahu dapat gelar doktor. Oh, ternyata ijazah palsu. Kalau ijazah beneran harus kurban, sekolah bertahun-tahun. Ini urusan kecil dunia ini. Bagaimana urusan akhirat? Yang besar, yang kekal, yang selama-lamanya. Maka sudah mulaikan Allah Ta'ala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang diceritakan dalam Al-Quran, orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah, semuanya ini adalah orang-orang yang kurban untuk agama. Bukan hanya orang yang mengamalkan agama, tapi orang-orang yang kurban untuk agama. Berani susah payah untuk agama. Mereka inilah orang-orang yang mulia. Soft awalnya adalah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Maka mereka ini adalah orang yang paling banyak kurban untuk agama. Paling banyak susah payah untuk agama. Paling risau untuk agama. Siang malam tidak henti-hentinya Nabi Nuh mendakwahkan agama. Ratusan tahun, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ratusan tahun siang dan malam. Hasilnya apa? Salamun ala Nuhin fil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dapat salamnya Gusti Allah. Kalau sudah dapat salamnya Allah itu bagaimana? Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Di juga nabi-nabi yang lain malaikat Allah Ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang kurban untuk agama. Termasuk hari ini yang kita peringati secara khusus adalah pengorbanan
Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kenapa dipilih Nabi Ibrahim untuk diperingati? Karena Nabi Ibrahim itu pertama itu kakeknya Nabi kita yang mulia baginda Muhammad SAW. Yang kedua, semulaikan Nabi Ibrahim itu korban itu dengan seluruh keluarganya. Maka Nabi Ibrahim itu contoh untuk supaya kita ini berkorban. Dan bukan hanya kita saja yang korban, bagaimana seluruh keluarga kita korban. Maka contoh keluarga yang korban untuk agama itulah keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka akhirnya keluarga ini dimuliakan oleh Allah SWT, menurunkan nabi-nabi, rasul-rasul. Bahkan keluarga ini dipilih untuk menurunkan Sayyidul Anbiya war Rusul, pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul, yang mulia baginda Muhammad SAW. Karena keluarga ini korbannya komplit. Ayahnya, ibunya, anaknya, semua korban untuk agama. Nah, kita ingin seperti itu semulaikan. Kalau kita ingin keluarga kita ini barokah, dicintai oleh Allah, menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, maka kita ajak keluarga kita ini semua korban. Seperti keluarga Ibrahim alaihissalam. Ayahnya korban, ya. Nabi Ibrahim itu Masya Allah. Sejak muda, ya, masih muda, sudah berani betul memecahi berhala-berhala yang ada di Babilonia, di negaranya. Masih muda, masih kecil, ya. Maka kaumnya marah. Siapa yang memecahi berhala ini? Maka ada yang laporan, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini saya pernah mendengar ada pemuda gitu loh, yang suka mencaci maki berhala ini. Dipanggil saja. Maka akhirnya Ibrahim yang masih muda itu dipanggil. Kamu tuh yang mencari berhala ini Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu pintar semulaikan. Diplomasinya itu pintar. Bukan. Itu loh kamu tanya berhala yang paling besar itu loh. Karena itu berhala itu kok kalungan kapak. Karena setelah Nabi Ibrahim memecahi berhala, kapaknya dikalungkan di berhala yang paling besar. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang mecahi ini ya jelas yang paling gede ini yang dia bawa kapak. Nabi Ibrahim itu mengejek orang-orang itu. Maka mereka berpikir, masa berhala bisa mecahi? Katanya dia. Maka mereka terperosok dengan pancingan Nabi Ibrahim ini. Lah kalau berhala itu kamu sudah punya keyakinan tidak bisa mecahi, kamu sembah. Coba kamu tanya, mecahi betul apa enggak? Kamu tanya. Berhalanya enggak bisa ngomong. Lah ngomong saja enggak bisa, kamu sembah. Kamu malah pinter ngomong, nyembah yang tidak bisa ngomong. Yang kamu bisa bergerak kemana-mana, nyembah kepada yang tidak bisa bergerak. Yang melihat malah menyembah yang tidak bisa melihat. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim itu berpikir bagaimana merubah cara berpikir kaumnya, supaya mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih muda gitu, semulaikan sudah berani debat dengan Raja Namrud. Bukan khususi sama Pak RT aja nggak berani. Ini bukan pengikut Nabi Ibrahim ini. Khususi sana, mboten wantun Pak kula.
kayu jatine kathah niku ngene. Kok kayu jati barang itu urusan apa ngene. Jadi khusus nggak berani. Nabi Ibrahim masih muda datang ke Namrud. Kamu mengaku jadi Tuhan itu dasarnya apa? Matahari Allah terbitkan dari timur, coba kamu terbitkan dari barat kalau memang kamu itu Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu tipe orang yang pemberani orangnya. Dakwah itu harus berani mulai kan. Termasuk berani dengan dirinya sendiri. Jangan kita ini kalah dengan ngantuk kita, kalah dengan nafsu kita. Karo awake dhewe wis kalah. Dengan dirinya sendiri pun sudah kalah. Bagaimana dengan musuh-musuhnya? Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim telah banyak korban untuk agama. Akhirnya beliau dimuliakan menjadi Khalilullah. Istrinya pun korban untuk agama. Siti Sarah, Siti Hajar telah banyak korban untuk agama. Kalau Siti Sarah itu pengorbanannya senantiasa mengikuti Nabi Ibrahim dalam perjalanan-perjalanan beliau yang jauh sehingga mengalami macam-macam kesulitan. Kalau Siti Hajar pengorbanannya ditinggal di tengah padang pasir. Jadi Siti Hajar itu pengorbanannya ditinggal. Kalau Siti Sarah pengorbanannya itu ikut. Kedua-duanya itu pengorbanan seorang wanita. Maka kita pun perlu memikirkan bagaimana istri kita ini pernah ditinggal karena agama. Kalau ditinggal untuk ke sawah, ke ladang, ke Korea, gitu. Itu sudah banyak itu. Jadi tinggal untuk agama, inilah kemuliaan bagi seorang wanita. Ini yang akan meneruskan perjuangan Siti Hajar. Sekali-kali juga istri kita ajak untuk keluar bersama kita mengadakan perjalanan-perjalanan fisabilillah. Kalau istri diajak ke pasar sudah biasa, diajak ke sarangan sudah biasa, diajak nonton kebun binatang biasa, diajak keluar fisabilillah. Baru inilah kemuliaan bagi seorang wanita, perjalanan sabilillah. Insyaallah kita niat mulaikan. Akhirnya anaknya pun jadinya korban juga. Kalau ayahnya korban, ibunya korban, anaknya korban juga akhirnya. Yaitu Ismail alaihissalam, kehausan, kelaparan. Sejak kecil jarang ketemu ayahnya itu Nabi Ismail alaihissalam. Banyak ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu banyak usaha dakwah di Syam. Sedangkan Ismail itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim di Mekah. Nah, Syam dengan Mekah ini ya ribuan kilometer. Sehingga Nabi Ibrahim itu jarang sekali ketemu dengan putranya. Ini pengorbanannya Nabi Ismail alaihissalam. Ayahnya korban, ibunya korban, akhirnya anaknya korban. Akhirnya ayahnya dapat barokah, istrinya dapat barokah, anaknya dapat barokah juga. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Keluarga Ibrahim ini keluarga yang diberkati oleh Allah SWT. Semoga termasuk keluarga kita seperti itu juga. Syaratnya kita ini punya prinsip berani korban untuk agama itu. Korban untuk agama.